Pulau Lombok adalah sebuah pulau yang dihuni oleh mayoritas suku Sasak, berdampingan dengan rukun bersama suku-suku lainnya dari berbagai daerah di Indonesia. Selain dikenal dengan keindahan alamnya, gunung dan pantainya, suku Sasak juga dikenal dengan budaya dan tradisi yang unik dan menarik. Salah satunya adalah tradisi merari, yang merupakan serangkaian tahapan adat tradisional menikah dalam suku Sasak. Tradisi merari bermula dari interaksi muda-mudi Sasak dalam tradisi midang. Tradisi midang ini adalah proses perkenalan dan silaturahmi seorang laki-laki dengan keluarga wanita yang ingin dijajaki untuk sampai pada hubungan yang lebih serius. Seorang laki-laki akan datang ke rumah wanita meminta izin ke orang tua untuk bisa lebih mengenal sang wanita. Pada saat midang ini, seorang laki-laki akan diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri dan mengutarakan maksud kedatangannya kepada keluarga sang wanita, serta diberikan kesempatan untuk lebih mengenal wanita pujaannya. Jika sepasang muda-mudi sudah mempunyai hubungan yang serius, maka mereka akan melanjutkannya ke tahap menikah, yaitu dengan cara sang wanita diambil dari rumahnya oleh sang laki-laki bersama dengan beberapa kerabatnya pada malam hari dan dibawa ke rumah salah satu kerabatnya. Sebagai tempat persembunyiannya, kerabat yang menjadi tempat persembunyian ini akan dengan senang hati menyambut kedatangan calon pengantin, karena ada kepercayaan bahwa menerima kedatangan calon pengantin merupakan sebuah anugerah. Di rumah kerabat sang pria ini, kedua calon mempelai akan disuguhkan hidangan berupa nasi ayam dan olahan sayur kelor. Ini merupakan sebuah pesan agar kedua calon mempelai membangun bahtera keluarga seperti ayam yang penyayang dan seperti kelor yang tumbuh tegak dan lurus dimanapun dan dalam kondisi apapun. Keesokan harinya, keluarga sang pria akan datang menjemput calon pengantin untuk dibawa ke rumahnya. Keluarga sang pria yang datang menjemput akan meminta izin untuk membawa pulang kedua calon pengantin agar segera dimusyawarahkan oleh keluarga dan mempersiapkan berbagai keperluan lainnya dalam proses merari. Beberapa hari setelah itu, berdasarkan mufakat keluarga, kepala dusun atau kepala lingkungan pihak laki-laki bersama rombongan mendatangi kepala lingkungan dari pihak perempuan
untuk memberitahukan bahwa salah satu warga kepala lingkungan tersebut telah dengan sukarela keluar dari rumah dan memutuskan akan menikah dengan salah satu warga di tempatnya. Hal tersebut juga permohonan untuk segera memberitahukan berita tersebut kepada keluarga sang wanita. Inilah yang dikenal dengan nama basa jati. Lalu selang beberapa waktu dilanjutkan oleh kedatangan rombongan keluarga pihak laki-laki bertandang ke keluarga pihak perempuan untuk menginformasikan bahwa sang wanita dalam keadaan sehat walafiat dan sejatinya benar telah keluar dari rumahnya serta sanggup untuk menikah dengan pria yang dipilihnya, yang merupakan salah satu dari warga. Pada pertemuan ini, kedua pihak juga saling memberi informasi mengenai kondisi keluarga, asal-usul keluarga, dan hal lainnya yang dianggap perlu seperti mahar, uang seserahan, kesepakatan untuk acara akad, dan acara resepsinya. Tahapan ini disebut sebagai beselabar dan tunas wali. Pada waktu yang telah ditentukan, maka dilangsungkanlah acara akad nikah kedua mempelai dengan disaksikan oleh keluarga dua belah pihak, sanak keluarga, dan handai tolan lainnya. Kedua mempelai mengikatkan janji suci secara agama dan negara. Para tokoh agama-agama dan tokoh masyarakat juga ikut hadir dalam acara tersebut, dan akhirnya dengan bimbingan petugas kantor urusan agama, maka resmilah kedua mempelai tersebut menjadi suami istri. Selanjutnya, suami istri tersebut akan mengarungi bahtera keluarga dan meneruskan keturunan serta resmi menjadi bagian dari anggota masyarakat. Ikatan perkawinan adalah sebuah anugerah yang patut disyukuri. Oleh karena itu, sebagai bentuk syukur telah resminya kedua pengantin menjadi suami istri, serta terhubungnya pihak laki-laki dan wanita menjadi sebuah keluarga, maka diadakanlah acara begawe, yakni resepsi pernikahan sekaligus menyaksikan kedua mempelai. Jika akad nikah secara agama dan negara sudah terlaksana, maka dilanjutkan dengan acara akad secara adat dan budaya, yaitu upacara sorong serah aji kerame, sebuah upacara peresmian secara adat, pengakuan secara budaya, dan penyerahan tanggung jawab orang tua sang wanita kepada sang suami. Upacara ini akan dimulai dengan kedatangan pisolo yang menginformasikan bahwa rombongan sorong serah aji kerame telah tiba dan akan segera datang ke tempat acara. Atasnya
Lalu pembayun dari pihak pria akan datang ke tempat tersebut dengan membawa seperangkat piranti sorong serah yang melambangkan serah terima tanggung jawab dan penerimaan secara adat. Piranti sorong serah ini berupa seperangkat kain dan perlambang lainnya yang melambangkan lelahnya orang tua dari pengantin wanita dari sejak sang ibu melahirkan sang anak, lalu mengasuh dan membesarkannya, serta mendidik dan menjadikan sang anak dewasa sampai kemudian memutuskan untuk menikah. Lalu, tanggung jawab itu akan diserahkan kepada sang suami agar sepenuhnya bertanggung jawab untuk menafkahi dan memberikan kehidupan yang layak kepada istri dan anak-anaknya kelak. Lalu kini, tibalah saatnya kedua pengantin yang sudah menjadi suami istri akan diantarkan ke keluarga sang wanita. Setelah sekian lama, sang wanita berpisah dan memutuskan untuk meninggalkan keluarganya demi pujaan hati. Kedua pengantin akan diantarkan oleh keluarga dan warga dari pihak laki-laki dengan busana yang terbaik dan membawa makanan, hasil bumi, dan perangkat lainnya yang melambangkan ikatan kekerabatan, terjalinnya ikatan dua keluarga dan keramah tamahan warga. Pihak keluarga wanita pun demikian. Mereka akan menyambut kedatangan rombongan pengantin dengan busana dan penampilan terbaiknya. Inilah yang disebut dengan upacara nyongkolan. Selain itu, upacara nyongkolan ini juga bertujuan untuk memberitahukan kepada halayak ramai bahwa kedua pengantin kini sudah resmi menjadi suami istri dan menjadi salah satu keluarga di tempat sang suami. Pertemuan rombongan pengantin dan rombongan pihak keluarga wanita diawali dengan ramah tamah dan mengutarakan maksud kedatangannya. Lalu diantarlah rombongan tersebut menuju rumah sang wanita, bertemu dengan keluarga dan orang tuanya. Untuk lebih memeriahkan upacara nyongkolan, kedua rombongan biasanya akan diiringi oleh arak-arakan kesenian musik berupa gendang belek atau tawak-tawak. Satu atau 2 hari setelah upacara nyongkolan,
diadakanlah tahapan balesnai, yakni keluarga inti dari pihak pria akan kembali mendatangi keluarga pihak wanita dengan membawa seserahan berupa jajanan atau sejenisnya. Kedatangan ini bermaksud untuk saling memperkenalkan diri antar keluarga, kedua keluarga inti, agar ikatan keluarga yang terbangun menjadi semakin erat, dan juga kedua pengantin dalam suasana yang akrab akan dikenalkan dengan paman, bibi, saudara atau sepupu dan keponakan serta keluarga yang lainnya dari pihak istrinya. Selain itu, kedua keluarga inti juga datang untuk saling memaafkan jika selama proses panjang merari ada hal-hal yang menyinggung perasaan atau kurang berkenan di hati. Dan penutup dari rangkaian prosesi merari adat Sasak adalah rebak jangkih. Rebak jangkih adalah penanda sederhana berupa arak-arakan kesenian musik memutari pekarangan rumah, lalu berakhir di tempat juru memasak menyiapkan hidangan. Di tempat ini, beberapa orang akan merusak sebagian tungku atau tempat memasak yang ada sebagai simbol bahwa semua rangkaian merari telah selesai.